Smart viewers di Indonesia, terutama di kota urban seperti Jakarta, sampah menjadi permasalahan utama sampai sekarang. Nah, untuk itu di segmen Talk with Binusian kali ini kita akan bahas hal tersebut dan ngomongin soal inovasi nih dari Binusian yang mengembangkan mesin pengolahan sampah bareng Muhammad Fahri Al-Rashid dari Direktur Indopower sekaligus Binusian. Halo, selamat sore Mas Fahri. Terima kasih Mas sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol bareng kami di studio hari ini. Mas Fahri, kita mau ngomongin soal bisnis yang dikembangkan dan dijalani oleh Mas Fahri ini, khususnya di bidang mesin pengolahan sampah. Nah, mungkin sebelum itu boleh diceritakan dulu dong apa sih sebenarnya latar belakang atau alasan utama nih Mas Fahri menekuni dan memilih bisnis di bidang mesin pengolahan sampah ini. Ya, jadi untuk bisnis pengolahan sampah ini itu sebenarnya bisnis baru dari perusahaan ini. Oke. Sebelumnya perusahaan ini itu bergerak di bidang konsultan pembangkit listrik. Oke. Tapi karena pembangkit listrik itu udah mulai oversupply, jadi kita udah mulai agak turun lah gitu bisnisnya. Nah, di tahun 2018 kita tuh ada partner dari Jepang. Dia offer kita untuk ngembangin mesin. Awalnya itu mesinnya dari waste to energy. Oke. Jadi dari sampah itu diolah untuk menjadi energi yang terbarukan. Nah, tapi karena di Indonesia itu waste to energy belum begitu terkenal, populer. Jadi kita ngembangin mesin ini untuk benar-benar untuk ngolah sampahnya aja. Karena sampah di Indonesia itu benar-benar oversupply. Kita bisa lihat dari gunung di Bekasi itu Di Bantar Gebang ya? Bantar Gebang itu parah gitu. Nah, akhirnya kita coba develop. Terus project pertama kita itu yang berhasil di properti di Bekasi. Oke. Awalnya itu mesinnya tuh kecil, cuma berapa meter gitu, pokoknya kecil banget. Kapasitasnya itu kita develop awalnya untuk 10 ton per jam, per hari, sorry. Oke. 10 ton per hari, terus kita coba di sana. Sampahnya itu unik karena developer ini tuh terkendala karena mau bikin jembatan di atas danau. Nah, danaunya itu pas lagi mereka mau coba tancepin ke bumi, mental. Karena di bawahnya itu ada sampah banyak banget yang udah bertahun-tahun mengendap di dalam. Nah, setelah kita coba approach, terus juga dikenalin juga sama beberapa pihak, akhirnya mesin ini dicoba. Nah, memang ada trial error selama perjalanan itu, tapi akhirnya untuk mesin ini itu bisa menghabiskan 4.000 sampai 5.000 ton dalam 1 tahun akhirnya. Terus akhirnya pengembang ini berhasil lah untuk develop jembatannya itu. Oke, berarti memang dari awalnya sebenarnya fokusnya bukan di produksi mesin pengolahan sampah malah ya. Iya. Karena tadi melihat peluang gitu ya, juga di approach dari kontraktor Jepang gitu untuk istilahnya membuat mesin nih gitu untuk pengolahan sampah, dan akhirnya bertransisi gitu. Transisi. Tapi masih dari sekarang itu fokusnya hanya membuat mesin pengolahan sampah untuk mengurai sampah atau mengonversi sampah itu menjadi energi listrik juga? Nah, jadi untuk mesin ini itu sekarang kita ada 3. Jadi 3 skema itu ada zero waste, ada circular economy, ada yang waste to energy itu yang terakhir. Nah, kalau zero waste ini karena sampah di Indonesia itu sangat unik ya, jadi kan tercampur-campur nih. Ada yang basah, ini terus kalau sampah tuh asal masukin aja. Nah, karena kalau mau menerapkan yang dipilah ini itu kan agak susah. Jadi kita develop ada 3 sistem ya. Zero waste ini itu benar-benar satu sistem yang kita masukin itu sampah bisa langsung terpisah otomatis. Jadi itu ada namanya auto sorter. Dari auto sorter itu nanti ada shredder. Nah, shredder itu penting karena itu juga membuat sampahnya kan makin kecil. Habis itu juga makin halus gitu, makin halus dan kadar airnya juga rendah. Nah, dari situ langsung masuk ke mesin AWS-nya ini. Nah, mesin ini itu kenapa handal? Karena dia sistemnya itu namanya pirolisis gasifikasi. Boleh dijelaskan tuh Mas? Nah, jadi kalau selama ini tuh sampah kan kita pakai namanya insinerator. Insinerator itu mesin yang kalau misalnya 24 jam itu nyala, 24 jam pakai bahan bakar. Jadi borosnya banget, asapnya juga parah. Polusi ya? Polusi. Karena tadi pembakaran terus setiap harinya. Nah, pirolisis gasifikasi ini, jadi mesinnya itu kita develop, sampah masuk, kita sulut api selama 30 menit lah kurang lebih.
Nah, nanti setelah 30 menit suhunya udah mencapai suhu optimal yang ramah lingkungan, kita matiin apinya. Terus nanti mesinnya itu akan memutar panasnya sendiri. Jadi itu pirolisis. Berarti apinya cuma sebentar doang makanya sebentar gitu, doang. Jadi insinerator tadi ya? Betul. Jadi lebih hemat, lebih ramah lingkungan juga. Berarti nggak menghasilkan, istilahnya kan tadi tujuan utamanya awalnya adalah untuk tadi ya, lebih ramah lingkungan, untuk mengurangi sampah. Tapi kalau pakai insinerator kan malah menimbulkan polusi juga kan dari asap. Tapi dengan mesin yang tadi malah lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas soal targetnya nih Mas. Pengguna siapa sih target utama dari pengguna mesin ini? Mungkin dari individu, komunitas, ataupun bahkan sektor industri dan pemerintah. Ya, oke. Kalau sejauh ini, buyer kita yang di Indonesia itu 100% pemerintah daerah. Karena emang yang mengelola TPA, TPST itu pemerintah langsung. Kalau untuk swasta, sempat kita di-approach sama namanya Rekosistem. Dia startup juga, dia fokusnya untuk memilah-milah sampah dari juga. Indonesia itu? Dari Indonesia, Rekosistem. Cuma memang kalau Indonesia kita selalu terbentur dengan regulasi dan ini. Iya. Kalau untuk swasta lainnya kita lebih banyak jual ke luar negeri. Ke Filipina ada kurang lebih 24 unit, Jepang 1 unit, dan ada Nepal juga 1 unit. Oke, berarti udah sampai ekspor ke luar negeri juga ya? Tadi Filipina, Nepal, dan juga Jepang. Betul. Nah, kalau misalkan dari sisi kemitraan nih yang dirancang istilahnya agar proyek ini tuh bisa berdampak ke sosial sekaligus. Mungkin dari Mas sendiri apa sih istilahnya istilahnya rencana kemitraan yang dijalankan gitu untuk berdampak langsung nih ke sosial masyarakat? Mungkin sebenarnya untuk beberapa proyek kita yang di Banyumas. Nah, proyek pertama kita yang paling gede itu di Banyumas karena memang banyak banget di sana. Di sana itu sempat ada program CSR. CSR dari beberapa bank daerah untuk membeli mesin kita dan dihibahkan ke pemerintah daerah. Itu skemanya kurang lebih. Terus ada juga terakhir itu ada CSR dari PTBA, PT Bukit Asam. Itu mereka juga beli mesin kita terus dihibahkan ke daerah setempat. Ya, berarti memang fokusnya kehibahkan ke pemerintah daerah gitu ya, untuk mengelola TPST maupun TPA di sekitar daerah tersebut. Yes, betul. Nah tadi kita udah bahas mesinnya nih Mas, udah bahas soal target pengguna mesinnya dan juga proyek-proyeknya. Nah, kita mau bahas soal peran kurikulum dan fasilitas di BINUS. Ini kan Mas Fahri masih statusnya sebagai mahasiswa BINUSian. Betul banget. Mungkin adakah peran kurikulum dan fasilitas di BINUS nih yang mendukung tadi peran pengembangan Mas Fahri dalam bisnis mesin pengolahan sampah ini? Ya, jadi selama berkuliah, memang di semester lupa lagi semester berapa, tapi ada beberapa semester yang ada mata kuliah entrepreneurship. Nah, jadi di mata kuliah ini kita benar-benar diajarkan untuk lebih jeli untuk melihat opportunity-nya, lebih jeli ke masalah money management atau manajemen proyeknya gitu. Itu cukup membantu, jadi cukup membuka wawasan lah untuk menjalankan dan juga meneruskan gitu. Berarti kurang itu lebih seperti entrepreneurship itu tadi ya? Entrepreneurship, dan juga sekarang kan sedang menjalani enrichment. Nah, di enrichment itu kemarin sempat agak struggling dan akhirnya nemu stream yang baru, itu di luar internship, jadi ada namanya entrepreneurship. Jadi di BINUS Incubator itu dia ada stream baru, itu entrepreneurship family business. Ya, jadi di entrepreneurship family business ini kita tetap bisa menjalankan bisnis as usual, tapi juga ada dampak dan laporan juga lah ke kampus gitu. Berarti tadi ya dari matkul entrepreneurship dan juga enrichment program track yang baru itu ya, entrepreneurship. Kebetulan juga dipandu juga oleh Coach Hans Daniel, itu cukup membantu karena link koneksi banyak banget. Berarti dibantu dari BINUS Incubator. Betul, dari BINUS Incubator. Wah berarti memang banyak banget ya peran BINUS sendiri dalam mendukung mahasiswanya nih untuk istilahnya berwirausaha dan juga mendukung bisnisnya gitu. Nah selanjutnya Mas Fahri, mungkin kalau ngomongin soal bagaimana sih dari Mas Fahri sendiri mengukur keberhasilan dari proyek mesin pengolahan sampah tersebut, mungkin
dilihat dari apakah ada goal sendiri dari Mas Fahri terhadap dari mesin ini tuh harus dalam sebulan ataupun setahun harus mengurangi limbah sampah sampai berapa ton atau bagaimana? Nah, oke. Jadi untuk mesin ini kita udah ada patokan sebelumnya. Jadi project yang cukup berhasil itu kita ada di Banyumas. Di Banyumas ini memang mereka salah satu user yang pertama secara sisi pemerintah. Di sana itu sampah itu benar-benar diolah sama mereka, benar-benar ditreatment itu sampai mereka bisa dapat status kota zero waste. Oh, zero waste. Zero waste. Dan tahun 2023 atau 2022 dia dapat penghargaan dan banyak pihak itu datang ke sana. Jadi pemerintah daerah lain tuh datang ke Banyumas mempelajari bagaimana mengolah sampah yang baik dan benar sampai benar-benar bisa zero waste gitu. Bahkan sampai beberapa negara juga datang ke sana. Oh. Iya. Oke, berarti itu salah satunya di Banyumas. Salah satunya itu. Nah, dari sukses story ini kita mau membawa sukses story ini tuh ke daerah-daerah lain. Kalau bisa sampai seluruh Indonesia bisa mengolah sampah gitu. Biar jadi contoh juga di Banyumas itu. Kalau memang tadi proyek Mas ini juga berhasil gitu untuk menciptakan daerah yang zero waste. Betul. Oke, mungkin terakhir Mas Fahri boleh dong berikan closing statement nih. Mungkin kasih saran dan tips buat mahasiswa Binusian atau generasi muda secara general agar lebih peduli terhadap lingkungan. Mungkin untuk yang masih muda-muda, pengolahan sampah itu memang sumber yang bisa kita bantu lah dari kita produsen sampah. Jadi dengan pengolahan sampah itu bisa lebih baik dari hulu sampai hilir. Jadi pengolahan sampah itu bisa lebih mudah, bisa membantu pemerintah juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih bersih gitu. Oke, nah itu dia Smart Viewers kurang lebih cerita perjalanan dari Mas Fahri nih dalam mengembangkan bisnisnya di mesin pengolahan sampah. Terima kasih Mas Fahri sekali lagi atas waktunya dan penjelasannya. Siap. Nah Smart Viewers, semoga tadi cerita dari Mas Fahri tadi bisa menginspirasi Binusian lainnya agar lebih peduli terhadap lingkungan khususnya masalah soal sampah. Nah Smart Viewers jangan kemana-mana dulu ya karena sesaat lagi kita masih akan hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Binusian.